Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap kita pasti mendambakan satu tempat yang luar biasa indah, kekal dan penuh kenikmatan, yaitu surga. Surga adalah balasan tertinggi bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan taat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82. Namun jalan menuju surga bukan jalan yang mudah, penuh ujian, pengorbanan, dan keikhlasan dalam mempertahankan iman. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku surga, ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun di antara seluruh wanita di muka bumi ini, ada 4 wanita istimewa yang telah disebut oleh Nabi sebagai wanita yang dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban. Lalu siapakah mereka? Apa yang membuat mereka begitu mulia di hadapan Allah? Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Namanya abadi dalam cinta dan perjuangan. Dialah Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita suci yang hatinya langsung terpaut pada dakwah, bahkan sebelum dunia memahami risalah sang Nabi. Ia adalah orang pertama yang beriman ketika wahyu turun. Tanpa ragu, ia menguatkan sang suami ketika tubuh Nabi menggigil ketakutan di Gua Hira. Ia berkata dengan tenang, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau menyambung tali silaturahmi, berkata jujur, dan menanggung beban orang lain. Khadijah tak hanya memberi cinta, ia memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Ia korbankan kenyamanan, kekayaan, bahkan dirinya demi dakwah sang kekasih tercinta. Ketika umat Islam diboikot, Khadijah ikut menahan lapar. Ketika Rasulullah disakiti, Khadijah ikut terluka. Maka tak heran, suatu hari
Jibril datang membawa pesan dari Allah dan berkata kepada Rasulullah, sampaikan salam dari Rabbmu kepada Khadijah dan kabarkan bahwa dia akan mendapat rumah di surga dari mutiara yang tidak ada hiruk pikuk dan tidak ada keletihan di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khadijah, wanita agung, pemilik hati besar dan kekasih sejati yang kini telah Allah janjikan tempat di surga. Lalu yang kedua, Fatimah binti Muhammad. Dialah Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Namanya penuh kemuliaan, akhlaknya memantulkan cahaya sang ayah. Fatimah tumbuh dalam kesederhanaan, tapi hatinya dihiasi kesabaran dan kekuatan iman yang luar biasa. Ia adalah anak yang sangat taat, istri yang penyayang, dan ibu yang penuh kasih. Suaminya Ali bin Abi Thalib pernah bertanya saat melihat Fatimah lemas tak berdaya, "Wahai Fatimah, apakah engkau sakit?" Fatimah menjawab, "Sudah 3 hari kami tidak makan apa-apa di rumah." Ali terkejut, "Mengapa engkau tidak memberitahuku?" Fatimah menjawab lembut, "Karena ayahku pernah berkata, jika suamimu membawa sesuatu, makanlah. Jika tidak, jangan memintanya." Begitulah Fatimah. Ia memilih diam dalam lapar daripada menyusahkan sang suami. Ia memahami cinta dengan kesabaran dan kesetiaan tanpa pamrih. Rasulullah bersabda, Fatimah adalah pemimpin para wanita penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fatimah bukan hanya anak Rasulullah. Ia adalah cahaya yang menunjukkan bahwa kemuliaan wanita bukan pada harta, tapi pada ketaatan dan keteguhan hati. Lalu yang ketiga, Maryam binti Imran. Beranjak ke sosok wanita luar biasa yang kisahnya diabadikan dalam satu surah penuh dalam Al-Quran. Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Sejak kecil Maryam tumbuh dalam lingkungan suci. Ia menghabiskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Siang malam rukuk dan sujudnya tak pernah henti. Kemuliaannya semakin tampak saat Allah menguji Maryam dengan kehamilan tanpa disentuh lelaki manapun. Orang-orang mencacinya, mencurigainya, tapi Maryam memilih mengasingkan diri, menjaga kehormatannya, dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Dia tahu manusia tak akan mengerti, tapi dia juga tahu Rabb-Nya Maha mengetahui dan Maha adil. Maryam berkata dengan hatinya, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanmu agar Dia menjauhkan aku dari dirimu jika kamu orang yang bertakwa." Quran Surat Maryam ayat 18. Keteguhan Maryam menghadapi fitnah adalah simbol kekuatan wanita beriman. Ia tidak banyak bicara, tapi doanya menembus langit dan Allah sendiri yang membelanya. Maryam wanita suci yang Allah muliakan dan telah disiapkan tempat istimewa di surga. Kemudian wanita yang keempat, Asiyah binti Muzahim. Ini adalah yang terakhir, yaitu kisah dari Asiyah binti Muzahim, istri dari penguasa paling zalim sepanjang masa, yaitu Fir'aun. Ia hidup di istana Mekah, penuh kemewahan dunia, namun hatinya kosong karena keimanannya tersembunyi. Saat Musa datang membawa kebenaran,
Asia membuka hatinya untuk hidayah meski nyawa taruhannya. Ketika Fir'aun mengetahui keimanan istrinya, ia tak tinggal diam. Ia menyiksa Asia, mengikat tubuhnya, menyayat hatinya dengan derita. Tapi Asia tidak goyah. Dalam kesakitan, ia memanjatkan doa yang abadi. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta dari kaum yang zalim. Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Allah mendengar doa itu, ia bukakan tirai langit, dan Asia melihat tempatnya di surga sebelum nyawanya diangkat. Asia, wanita agung yang lebih memilih siksa dunia demi surga yang kekal. Sahabat yang dirahmati Allah, 4 wanita agung ini bukan sekedar nama dalam sejarah. Mereka adalah pelita di tengah gelapnya dunia, teladan dalam menghadapi ujian, dan bukti bahwa kemuliaan wanita bukan dinilai dari gemerlap dunia, tetapi dari keteguhan iman, kesabaran, dan pengorbanan untuk kebenaran. Khadijah dengan pengorbanannya, Fatimah dengan kesabaran dan baktinya, Maryam dengan kehormatannya, dan Asia dengan keberaniannya berdiri melawan kezaliman. Mereka semua telah mengukir jejak menuju surga dengan air mata, luka, dan iman yang tak tergoyahkan. Wahai para wanita muslimah di zaman ini, jangan merasa kecil di tengah dunia yang gemar menilai dari rupa dan harta. Jadilah kuat dalam iman, sabar dalam ujian, dan teguh dalam prinsip kebenaran. Karena surga masih terbuka bagi siapa saja yang menapaki jalan seperti mereka. Semoga kita semua, terutama para wanita hari ini, dapat menjadikan mereka sebagai inspirasi untuk tetap tegar, taat, dan bertakwa hingga kelak dipertemukan kembali di taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.